Terima kasih Pak Awal sebagai PIC atau host kita yang sangat luar biasa sekali. Jadi sekali lagi seperti apa pembicaraan tadi, ternyata jadwal ini begitu padat. Kemarin saya sementara ada ujian angkatan berapa? 71 hari. BIM 3 datang minta bimbingan. Ya sementara kegiatan menguji di samping saya lihat-lihat ini apa BIM 3. BIM 3 itu camat-camat sekdes. Terus saya lihat duduk di samping tapi tidak kelihatan di layar. Saya lihat-lihat, oh iya. Ada tinggal seperti itu. Ini sementara proses ujian ini. Mujur saya cuma mentor ya, cuma coach jadi moderator. Jadi penguji sementara bicara, saya sementara periksa ini yang tim 3 punya. Ya seperti itu. Jadi harus Anda bisa pahami betapa padatnya ini kegiatan-kegiatan. Tinggal kita saling mendoa saja supaya kita sehat-sehat. Oke teman-teman sekalian, ini 45 menit tidak banyak yang bisa kita berikan. Cuma walaupun begitu cuma sekedar ya gambaran-gambaran. Nah, karena Anda adalah sarjana, tinggal Anda perdalam dengan cara mungkin di MOC kembali Anda buka atau barangkali dengan fasilitas lain di buku atau baca ada saya punya paman, dia kalau kamu bisa berhubungan dengan dia sangat pintar sekali dan dia bisa layani semua orang. Luar biasa itu paman itu, dia tidak minta bayar apa semua. Bisa kamu hubungi dia kapan saja. Itu dalam segi apapun silakan kamu hubungi untuk memperdalam materi-materi yang ada. Nanti saya perkenalkan Anda dengan paman saya. Biasa dipanggil Om Google dia. Jadi bisa saja aku ya. Saya punya paman itu, kena paman sama saya. Omnya saya itu. Jadi untuk memperdalam ya silakan kamu hubungi. Cuma saya punya tante Google saya tahu kemana saya sampai sekarang saya belum ketemu. Oke teman-teman sekalian ya, coba saya mau share apa yang bisa kita tidak bisa share screen ya, share screen. Ya, kemarin kita bicara tentang apa yang 2JP? Apa kemarin ya? Saya sudah lupa kemarin itu. Siapa yang masih ingat? Wawasan kebangsaan. Wawasan ya, betul. Ya, wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Ini masih satu materi ini. Kalau Anda baca di modul yang Anda dapat dari MOC, silakan Anda baca di modul. Ya, jadi sekedarnya lah untuk kita sampaikan di sini, nanti Anda perdalam. Jadi saya juga tidak banyak, mungkin tidak setuntas yang Anda harapkan karena waktunya cuma 45 menit. Nanti Anda tinggal perdalam, nanti kita sama-sama kembali koreksi kembali. Jadi hari ini kita bicara tentang teknik-teknik analisis isu. Bagaimana kita ingin melakukan pengabdian kepada negara lewat kesiapsiagaan bela negara kalau kita sendiri tidak tahu kira-kira isu apa yang terjadi dan bagaimana melihat isu itu, bagaimana kita mencari isu dengan teknik-teknik analisis yang ada. Nah, dengan kita mengetahui isu dengan teknik-tekniknya, bahwa ini yang disebut isu dan lain sebagainya, maka mudah bagi kita untuk mengaplikasikan bela negara. Seperti contoh,
isu sekarang kan masalah pandemi. Bagaimana kita pandemi COVID ya, pandemi COVID. Bagaimana kita ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat lewat memberikan semacam solusi, semacam mungkin upaya-upaya preventif terhadap pandemi ini, kalau isu tentang pandemi itu sendiri kita tidak tahu. Dan apa penyebabnya, dan bagaimana caranya menular umpamanya, ya kan? Padahal kita ini ingin melakukan abdi kepada negara lewat kesiapsiagaan bela negara. Apalagi kita ASN, kan begitu. Kita ASN ini kemarin saya sudah infokan pada Anda bahwa kita ASN ini paling tidak ada 3 fungsi kita. Yang pertama apa? Itu harus kita tahu itu. Tidak boleh tidak, yang masuk jadi ASN atau PNS harus tahu itu 3. Kita ini sebagai apa? Yang pertama. Laksana kebijakan, Pak. Laksana kebijakan Ya, publik. laksana kebijakan publik. Artinya apa yang diputuskan dari atas yang melaksanakan kita. Presiden buat SK, presiden buat kebijakan, buat peraturan, undang-undang, apa semua dibuat oleh DPR, presiden. Pelaksananya kita di bawah. Dia buat undang-undang tentang pendidikan, iya kan? Kita di bawah yang melaksanakan undang-undang itu, bukan orang lain. Ya pendidikan, orang pendidikan, orang puskes, tapi kayaknya tidak ada puskes di sini ya. Bapenda ada, lingkungan hidup ada, umpamanya Bapenda diputuskan oleh gubernur, oleh wali kota bahwa antara lain PAD itu didapatkan dari item ini, item ini, item ini, dan lain sebagainya. Nah, yang eksekusi itu adalah pegawai-pegawai di Pemda, di Bapenda. Itu ya, siapa yang Bapenda? Justi, iya kan? Justi antara lain seperti itu. Kemudian apalagi ada yang di lingkungan hidup. Ya bagaimana cara menjaga lingkungan hidup, ada undang-undangnya. Tidak bisa begini, tidak bisa begini. Itu yang laksanakan kebijakan itu ya tentunya ada lingkungan hidup. Muhammad Zain ya, harus tahu itu ya, undang-undang tentang lingkungan hidup. Kira-kira begitu ya. Nah, tentunya ini yang semuanya paling banyak ada 9 orang ini. Masih satu lagi yang lain, Pak Dion, Inspektorat. Ya, bagaimana cara melakukan pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Sistemnya bagaimana? Ya pelaksananya dorong Pak Dion ini. Nah, begitu. Nah, pendidikan tentunya bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, itu hanya cantumkan seperti itu. Kemudian diaplikasikan lagi ke bawah. Dengan cara bagaimana? Pelaksananya adalah kita yang di pendidikan. Begitu. Jadi kita pelaksana kebijakan pemerintah. Yang kedua apa kita ini? Yang kedua masyarakat, pelayan masyarakat. Itu harus kita hafal mati itu. Tahu itu hafal mati, artinya biar mati pun kita masih hafal, apalagi kita orang masih hidup. Harus hafal itu. Saya tidak tahu apa hafal mati itu bagaimana definisinya. Saya tidak tahu. Cuma selalu bilang harus kamu hafal mati. Maksudnya bagaimana ini? Apa itu maksudnya hafal mati itu? Siapa yang bisa? Apa maksudnya itu? Hafal mati. Maksudnya sampai mati itu maksudnya itu. Atau? Tidak akan pernah dilupa. Ada yang pernah dengar? Coba tanya sama Om Google itu, bagaimana itu? Apa yang maksud hafal mati itu? Saya sendiri belum pernah tanya.
Artinya kalau saya ini betul-betul harus kamu hafal, kamu kuasai. Nah, itu kan. Saya tahu mungkin pengertian yang lain saya tidak tahu. Itu yang kedua, pelayanan masyarakat. Yang ketiga apa? Pemersatu bangsa, Pak. Perekat dan pemersatu bangsa. Kita lemnya bangsa, lemnya masyarakat. Artinya bagaimana caranya supaya masyarakat itu menjadi satu dan sebagainya. Nah, kalau ada yang pemecah, berarti bukan ASN dia. Nah, siapa yang menjadi pemecah ini? Kalau jadi pemecah, berarti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membantu masyarakat, kita melakukan bela negara, melakukan kesiapsiagaan bela negara, harus kita tahu isu. Oh, ini yang sementara terjadi. Oh, ini yang sementara terjadi. Supaya mudah kita arahkan masyarakat, jangan terjadi perpecahan dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengetahui isu-isu strategis, isu-isu apa namanya core isu, itu maka ada teknik-teknik yang kita gunakan atau disebut, biasa saya sebut pisau analisis. Ya, itu ada APKL, ya itu tentu sudah sering Anda tahu itu ya. Ada APKL, ada USG dan lain sebagainya. Nah, nanti dalam penulisan juga begitu. Ketika Anda sudah melakukan penulisan, harus mencari isu yang ada di tusinya Anda dengan cara APKL. Apa itu APKL? Apa itu APKL? Coba siapa yang ini? APKL. Saya sendiri macam bingung-bingung, apa itu APKL? Siapa yang tahu? Ya. KL, apa ya? A. A. Aktual. Ya. B. Problematik. T, K. T ya. Halayak. L. Layak. Layak. Nah. Jadi K. Halayak atau kehalayakan. Ya, baru yang L layak. Kalau P problematik. Kalau A dia apa? Aktual. Itu parameternya kita lihat. Itu ya. Kalau USG apa? Parameternya apa? U, S dan G. Urgensi. Ya. Seriousness dan growth. Growth itu pertumbuhan, artinya cepat menyebar dia ya. Ini, nah sekarang kalau kita lihat, apakah isu sekarang ini yang sementara mendunia, yakni COVID, itu masuk dalam kategori ini? Ya, penting. Pak. Masuk. Ya. USG penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena merupakan hal yang serius. Tidak ada main-main. Kalau kena mati. Pas cuma main-main itu dia mati. Bukan main-main mati itu dikubur di tempat yang kita tidak tahu. Nah, bukan main-main itu. Ya kan? Sebetul-betul punya itu. Baru cepat sekali menyebar. Nah, itu. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi nanti pelajari selanjutnya lagi bagaimana ini ya. Sekarang kita lihat ini. Ya, kira-kira seperti ini dia kalau kita USG aktual, problematik, halayak, layak, totalnya berapa. Kita pakai nilai. Nilai bisa sampai 5, jadi matriksnya seperti ini. Paling tinggi bobot nilainya yang kita kasih tentu paling serius dia, paling anu sekali. Yang betul-betul aktual dia. 4 mungkin sedang, tinggal Anda kasih.
sangat kurang sekali, dan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana dia punya? Nah, ini. Sangat besar, sangat berpengaruh, kan tidak begitu? Berpengaruh, cukup berpengaruh, apalagi ke bawah lagi, kurang berpengaruh, apalagi tidak, ya, tinggal bobotnya itu yang kita cari seperti itu. Katakan alternatif 1 atau A, alternatif ini ya katakanlah ada isu A atau masalah A, masalah B, masalah C. Setelah kita kasih masuk di matriksnya ini, dan parameternya seperti A, P, H, Y, ini akan kita tahu mana yang prioritas untuk kita tangani, yakni mana yang paling banyak bobotnya atau jumlahnya ketika kita jumlah. Nah, itu yang macam kalau kita ambil contoh penyakit yang ada. COVID-19 A, B, apalagi apa yang hampir sama dengan itu, influenza umpamanya, apalagi sakit kepala. Nah, tentu kalau kita lihat mana yang aktual ini, oh yang tentu mungkin yang tinggi yang A, kemudian apalagi influenza barangkali yang kedua, yang ketiga, atau sama lah 544 atau 533 atau 532, terserah. Yang penting mana yang paling tinggi. Atau kita sebut juga 433, 432, 423. Yang jelas mungkin alternatif A itu yang karena kita sebut ya, ini hanya kebetulan A. Kalau kita kasih di bawah C umpamanya itu COVID-19, influenza B yang A-nya sakit kepala, tentu yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Kalau saya menyebut A tadi, jangan-jangan apa yang kamu pilih semua ke A larinya. Nah, akhirnya kita tulis secara acak dulu ini permasalahan ini. Kita secara acak. Nanti kita nilai mana yang tinggi. Seperti itu ya. Tentu yang paling tinggi itu yang kita sudah pernah lakukan yang begini? Sudah ya? Masa belum? Masa belum? Aprilita belum pernah ini? Sudah. Ini kan cuma tinggal mengulang-mengulang saja. Maksudnya bukan di Latsar, di tempat lain, waktu kuliah, waktu apa, tidak pernah? Kalau saya tidak, Pak. Oh tidak ya? Belum ya? Belum, iya. Seperti ini. Tapi dengan penjelasan-penjelasan singkat ini, kira-kira bagaimana bisa dipahami itu dengan melihat beberapa problem umpamanya atau masalah atau isu, kemudian kita nilai jumlahnya yang mana yang paling tinggi. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Iya. Problematik halayak ini apa ya? Dia menyebar ke lebih banyak lah itu halayak. Kira-kira mana yang cepat menyebarannya? Oh ini layak ini layak mau ditangani atau tidak? Tidak, biar belum ditangani juga tidak apa-apa, kira-kira begitu. Ini tidak harus tangani karena sangat gitu. Yang pada akhirnya nilainya paling tinggi pasti larinya ke COVID-19. Yang apa mesti ditangani? Ini saja. Ini mujur ini kota, ada katanya ada pertemuan apa namanya? Ada kegiatan lanjutannya klasikal, ada juga ya biar cuma berapa jam. Kalau yang lain tidak ada, tidak ketemu kita. Cuma di Zoom begini ketemu, tapi kalau kota kalau menggunakan itu ya alhamdulillah insya Allah bisa kita
ketemu. Itu ya. Nah, itu juga seandainya ada masalah juga di tupoksi Anda atau di tusi Anda, tinggal Anda cantumkan di sini. Masalah apa? Masalah apa? Masalah apa? Lalu masukkan dalam matriksnya ini yang parameternya APKL ini langsung masukkan. Itu cara menentukan apa namanya masalah. Itu ya. Ya. Selanjutnya ada yang disebut lagi dengan ini USG. Sama tadi masalah 1, 2, 3, 4 umpamanya seperti yang tadi yang kita lihat tadi, ya kita cantumkan di sini lagi. Mana yang urgen? Mana yang betul-betul serius? Nah, ini penggunaannya kadang begini. Kalau Anda sudah dapatkan di sini, Anda sudah dapatkan di sini mana yang prioritas, katakanlah A, ini contoh ya. Jadi saya bukan atau B. Jangan kalau saya bilang A, jangan-jangan Anda sudah buat mana yang paling ini A, kemudian B. Tidak, ini acak ini ya. A, B, C ini acak. Ya, katakanlah saya ambil totalnya yang paling tinggi B. Ya kan? Kemudian Anda masukkan lagi USG-nya, dapat lagi B. Nah, itu berarti betul-betul bahwa masalah ini ya masalah yang seharusnya untuk segera ditangani. Ada lagi yang tidak menggunakan USG, cukup APKL. Nah, kalau cuma itu kita sudah dapatkan masalahnya, tidak apa-apa. Kalau kita lanjut ke USG juga boleh, untuk meyakinkan bahwa dengan menggunakan dua pendekatan, dua analisis, ternyata masalah ini tetap itu yang nomor satu. Itu yang harus segera ditangani. Tapi begitu penjelasannya ya. Atau USG ada yang gunakan untuk ketika di APKL tidak menutup kemungkinan ada yang sama dua nilainya. Bisa saja nilainya menjadi sama. Nah, mana yang prioritas? Kita pakai USG untuk menemukan yang sama tadi. Tinggal kita pilih, oh ini yang seperti itu, bisa seperti itu. Iya kan? Jadi itu cara penggunaannya ya, APKL dengan USG. Boleh dua-dua dipakai. Dua-dua dipakai untuk meyakinkan bahwa masalah yang Anda anggap menjadi masalah urgen, masalah core isu yang ada di APKL, ternyata ketika Anda gunakan juga rumus atau apa istilahnya pendekatan atau pisau analisis USG, ternyata juga sama. Ya kan? Izin bertanya, Pak. Ya, sementara sambil saya minum juga, dari pagi saya ini sudah 2 angkatan dengan ini. Siap, Pak. Ya, silakan Pak Dion. Pak mau bertanya, dari APKL dan USG, teknik APKL dan teknik USG ini bisa jadi berarti satu isu, bisa jadi nilai APKL maupun USG-nya bisa berbeda-beda dibandingkan dengan kalau orang lain yang melakukan teknik tersebut, Pak. Jadi misalnya contoh, Pak, saya melakukan analisa terhadap satu isu misalnya. Saya lakukan analisa isu, nilai saya APKL-nya sekian, tapi bisa jadi pada saat Pak Zain melakukan penilaian terhadap isu yang sama itu bisa jadi berbeda ya Pak ya, karena pasti kan ada subjektivitas dari masing-masing kita. Ya. Jadi misalnya contoh, misalnya untuk COVID bisa jadi menurut saya nilai layaknya itu tidak terlalu besar, tapi sedangkan di Pak Zain memberikan nilai layak itu yang lebih besar. Itu bagaimana Pak kalau misalnya ada perbedaan seperti itu? Terima kasih. Ya, setiap keputusan yang diambil setipis apapun
Bahkan ada dosen saya katakan setipis-tipis kulit bawang tetap ada kepentingan pribadi. Itu bahasanya. Artinya yang dimaksud tadi subjektivitasnya itu so, ya kan bahasanya kita orang di sini, so pasti muncul itu. Oleh karena itu paling bagus kalau dinilai oleh beberapa orang. Sebab banyak saya lihat teman-teman latsar, bahkan jangan latsar, sampai PIM 3 ketika melakukan penilaian atau pendekatan lewat matriks seperti ini, analisis atau pisau analisis, justru yang dominan subjektivitas. Padahal ini untuk menerobos atau meninggalkan subjektivitas agar kita temukan yang betul-betul objektivitasnya muncul. Tapi ternyata ketika kasih nilai, ini yang bagus mau di ini yang bagus. Ya sudah, nilainya sampai tinggi di situ. Ya karena itu jangan, aduh sebentar kalau ini kan solusinya ini. Nah, saya suka solusinya ini. Cuma itu yang umpamanya ya, saya mohon maaf ya, kebetulan tadi ada yang lewat ibu-ibu, saya kan menghadap ke jalan ini, ada yang lewat ibu-ibu, dia jual ini apa kue-kue. Pak, saya kue karena saya punya pas depan kelihatan jalan, dia lihat saya, nah kue seperti ada berapa kue seperti ini, saya tidak kasih lihat langsung supaya jangan sampai kami kasih lihat kue. Nah, ini tentu ya, mohon maaf, kira-kira kue mana yang bagus? Ketika saya karena subjektivitas, saya anggap yang ini karena saya sukanya yang itu. Atau ibu-ibu, kira-kira kue apa yang cocok dibawa ke arisannya? Katakan arisan itu bawa kue masing-masing, atau barangkali atau biasa kalau di masjid ya, mohon maaf ya Pak Dion ya, biasa di masjid itu kita kalau baca doa bersama kalau kampung-kampung kan bawa kue apa semua ini. Pasti dia akan prioritasnya itu kalau mau di APKL, prioritasnya jatuh kepada kue yang dia tahu bikin. Larinya ke situ, subjektivitas yang muncul. Nah, itu kan. Jadi sebaiknya kalau Anda mencari objektivitasnya, sebaiknya berapa orang yang memberikan nilai. Gitu ya. Pak Dion, jadi memang kadang subjektivitas, dan saya lihat teman-teman termasuk di latsar dia giring ke subjektivitas. Nah, ini hati-hati ya, padahal ini untuk kalau toh Anda sudah memang tetapkan seperti itu, tidak usah pakai ini, cuma tipu-tipu saja kan, tipu-tipu saja, tidak usah pakai yang ini, langsung saja tetapkan. Cuma kan kita minta supaya objektif Anda melihat itu mana masalah yang prioritas, maka kita ingin gunakan ini. Tapi Anda juga tetap giring ke subjektivitas. Anda sendiri yang menggiring, bukan kita yang suruh. Anda sendiri yang giring ke sana, bukan Anda. Maksudnya yang tadi yang sudah melakukan itu Anda kan tidak. Maksudnya yang tadi teman-temanmu. Ya, jangan sampai saya bilang Anda merasa tersinggung juga kan, bukan Anda juga. Tapi kemungkinan juga bisa. Ya kan, itu jadi begitu ya. Jadi kembali yang ingin saya sampaikan bahwa kalau Anda sudah menemukan masalah yang prioritas atau isu pada APKL, bisa Anda lanjutkan ke mencari penyebab dari masalah itu. Ya biasa digunakan fishbone. Atau untuk menguji coba bahwa masalah itu betul-betul masalah yang terjadi itu yang segera untuk ditangani, boleh pakai dua-dua USG. Coba lagi di USG. Anda pasti akan temukan masalah itu tinggi. Yang menjadi core isunya itu pasti tinggi. Atau tadi saya katakan, yang saya katakan tadi, ketika dalam APKL ada 2-3 yang sama atau 2 yang sama, maka untuk menyaring berikutnya pakai USG. Kemungkinan ada. Begitu.
Atau boleh pakai dua-duanya. Tetap ketemu bahwa masalah itu juga yang muncul, tapi nanti dalam penjelasan laporan Anda harus beda. Bahwa dengan menggunakan dua matriks atau dua pisau analisis atau metode analisis, maka tetap isu A menjadi prioritas. Kan begitu, tinggal kita bahasakan kan? Gitu. Oke, sampai di sini bisa. Dalam penentuan isu apa namanya menggunakan matriks APKL dengan USG. Saya kira tidak ada masalah ini. Saya tidak bisa banyak lanjut ke yang lain karena waktu. Jangan-jangan baru kita masuk habis waktu. Lebih tambah penasaran. Lebih kita tuntas-tuntas saja yang begini kan supaya tidak. Bagaimana bisa sampai di sini? Dan saya kirim ini juga nanti, ya. Mudah-mudahan ya. Semoga bisa, Pak. Mudah-mudahan ya. Ya, silakan. Masalah bobot, penentuan bobotnya ini bagaimana, Pak? Apakah sudah memang ditentukan angka sekian atau bagaimana? Bobotnya kan tadi saya katakan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung Anda menyebut apa. 1, 5 sangat. Umpamanya besar ya. Besar sekali. Besar. Kurang besar. Tidak besar. Tentu di bawah kecil. Umpamanya kan begitu. Tinggal Anda membuatkan itu. Berarti yang 5. Sebetulnya tidak ada satu. Banyak, tapi saya tidak memberikan satu. Kalau ketika Anda baca literatur ada seperti itu, ya tinggal diikuti saja. Yang jelas seperti itu. Bobotnya katakanlah sampai 5, tinggal Anda. Tentu yang 2 lebih tinggi dari yang 1. Kan begitu. Yang 3 lebih tinggi dari. Sampai pada akhirnya yang lebih tinggi adalah 5. Itu kan tadi. Sangat. Itu. Sangat berpengaruh. Apalagi di bawahnya. Kurang berpengaruh. Apa ya? Sangat berpengaruh, Sangat Pak. berpengaruh. 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 Iya. Kurang Kurang. berpengaruh. Coba. Cukup. Cukup, Pak. Cukup, ya. Pak. Berpengaruh. Itu. Cukup Sampai berpengaruh. 1 tentu tidak berpengaruh. Tidak Umpamanya, berpengaruh. Ya. ya, begitu, tinggal begitu saja Anda memberikan bobot ya. Begitu ya, aprian ya. Saya kira seperti itu. Ya, Pak. Tinggal Anda yang jelas ya. 5 lebih tinggi daripada 4. Itu saja. Iya kan? Entah apa Anda menyebut apa, kalau kebingungan pakai juga bahasa. Kalau apriani asalnya dari mana? Oh, orang Senjaya ya. Ya, apriani orang apa? Pantoloan. Nah, bagaimana bahasa Pantoloan? Yang 5 itu apa? Tinggal itu saya tidak ada masalah. Yang penting 5 gitu ya. Nah, itu tuh waktu saya. Jadi saya tidak terlalu memberikan satu ini. Tapi yang jelas 5 lebih dibanding 4, 4 lebih dibanding 3. Entah lebih apalah. Nah, saya kira begitu ya, Pak Dion apa semua ya, teman-teman. Dan yang Anda sendiri yang bisa. Itu. Sesudah itu, ini masalah USG ya. Sesudah itu, saya langsung kita menggunakan mencari penyebab. Cukup ini 3 sudah boleh. Ya. Ya, umpamanya fishbone ya, boleh juga sesudah itu mencari. Setelah dapat isu, penyebab masalahnya apa? Ya, itu kita bisa pakai fishbone. Nah, sebaiknya ada kelompok kita bentuk ya, ini fishbone. Apa fishbone itu? Tulang ikan, Pak. Ya, tulang ikan. Biasanya kalau di diklat, kalau klasikal, itu penerapan fishbone itu tiap hari itu. Penerapan fishbone. Tiap hari. Bahkan siang, siang malam,
Artinya kalau kita di satu diklat baru satu asrama, kalau lambat Anda makan, tinggal fishbone yang Anda dapat. Seperti itu biasanya kalau betul ini. Pak Dion, saya tiap main-main ini. Kalau sudah waktu makan baru Anda lambat-lambat, Anda kira macam di rumah, masih tetap ditutup di apa namanya penutup saji. Di sana tidak ada, tinggal fishbone itu. Terpaksa Anda tinggal di fishbone-nya itu yang Anda mana? Yang penting sudah bisa apa namanya yang bisa menemani apa nasi masuk. Dan begitu, tinggal rasa saja fishbone itu. Nah, tapi kalau dalam analisis fishbone ini sangat membantu kita di dalam melihat apa penyebab masalah tadi. Ya kan? Nah, kalau orang kesehatan itu disebut dengan apa itu? Melakukan apa itu kalau orang kesehatan itu? Dia cari-cari terus melakukan diagnosa umpamanya, ya. Mencari penyebab masalah. Biasa saya kasih tahu sama teman-teman Latsar yang merasa pernah jadi kecil dulu pernah ada apa namanya kita ini dengar lagu-lagu anak-anak itu, dia bilang kenapa sakit perut karena makan nasi manta-manta, kan begitu kan? Kenapa nasi manta-manta? Karena api mati-mati. Kenapa api mati-mati? Karena kayu basah-basah. Coba teruskan. Kenapa kayu basah-basah? Coba teruskan itu. Hujan, apa Karena hujan turun-turun. Ya kan? Ya, kenapa hujan? Ya, kenapa hujan turun? Karena kodok mau mandi. Mau kan mandi. Begitu. Ini kan sebetulnya kalau saya melihat ini luar biasa sekali ini. Entah siapa yang ciptakan itu lagu, tapi yang jelas setelah saya mulai sadar melakukan analisis, ada hubungannya. Apalagi seorang dokter melakukan diagnosa. Dua-dua sakit kepala. Tapi penyebab sakit kepala menjadi beda. Jadi kasihlah obat yang menjadi penyebab itu. Ada yang sakit kepala karena dia main hujan. Ada di kampung kalau main hujan sakit kepala atau orang tua. Kalau kena hujan rintik-rintik ya bisa sakit kepala. Ada sakit kepala karena tidak tidur. Iya kan? Ada sakit kepala karena memang dia pusing banyak permasalahan. Nah, kita cari penyebabnya. Kalau kita dapat penyebabnya, macam kenapa ini asap masuk? Oh, kalau asap berarti ada api, ya kan? Oh, asap masuk, tutup pintu. Biar tutup pintu dia masuk di sela-sela. Tapi kalau api yang dikasih mati, habis semua biar buka pintu tetap. Nah, itu maksudnya saya. Nah, ini juga di fishbone juga begitu. Kita cari apa yang menjadi permasalahan. Dari tulang-tulang ikan yang ada. Artinya banyak penyebab-penyebab. Tapi kira-kira mana yang paling urgen penyebabnya, mana yang paling dominan penyebabnya. Nah, itu yang kita tangani dulu. Diibaratkan macam tulang-tulang ikan tadi. Itu ya. Itu namanya fishbone, tulang ikan. Nah, kita lihat lagi coba. Dan saya kirim ini, nanti Anda pelajari. Jadi ada efek ya. Ini yang terjadi itu masalah seperti tadi yang kita lihat. Itu dianalogkan sebagai kepala ikan. Tuliskan masalah tersebut pada papan tulis, whiteboard atau flip chart. Sebelah paling kanan, misal bahaya radikalisasi. Umpamanya itu kita sudah tulis. Gambarkan sebuah kotak mengelilingi tulisan pernyataan masalah tersebut dan buat panah horizontal panjang menuju ke arah kotak tersebut.
kepala ikan maksudnya ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti ada tulang-tulangnya di sini. Juga kelihatan ini saya ada dengan kursor ini. Itu ya. Saya langsung perlihatkan ya, kira-kira ini. Nah, ini antara lain penyebabnya mungkin berupa ini tuh. Nah, ini antara lain tuh penyebabnya dalam bentuk tulang ikan. Kemudian apa lagi penyebabnya di sini? Saya langsung saja. Ini menjadi penyebabnya. Dari tulang ikan itu ada tulang-tulang yang kecil lagi. Nah, kita cari mana yang paling, apakah kalau di sini ini apa? Kalau suppliernya ini jumlah SDM tidak memadai, ya berarti di situ pegawai-pegawainya kurang. Kalau itu menjadi penyebab, atau yang ini menyangkut SDM, misalnya sistem. Itu, tapi saya perlihatkan lagi ya, karena waktu ini sudah mau. Ini contoh-contoh yang sudah tadi, ini sudah. Nah, ini ya, kita bahasa Indonesiakan ini. Ini lagi ada tulang-tulang ikannya ini. Mungkin peralatan, kenapa? SDM-nya tadi contoh itu. Jumlahnya oke, tapi mungkin kualitasnya, ya kan? Lingkungan dan lain sebagainya. Ini contoh juga ini. Ini nanti tak usah dipikirkan dulu, itu nanti kita kira-kira seperti ini contoh-contoh yang bisa ya saya berikan. Insya Allah ini akan saya kirim pada Anda juga. Karena tadi saya jadi bingung, 1 JP ini apa yang harus saya mau sampaikan ini. Aduh, saya jadi bingung mau sampaikan secara ini juga, daripada istilahnya kita orang di sini tak gantong, lebih baik di 3 masalah ini. Yang lain jangan dulu. Ini ada pohon masalah juga. Jangan dulu bicarakan itu. Lebih tambah bingung. Ini pohon masalah, lama-lama kamu yang bermasalah. Karena bingung juga. Lebih baik itu tiga saja dulu ya. Kalau masuk dengan pohon masalah, sudah bukan pohon yang bermasalah. Sudah kamu yang bermasalah. Ini Bapak juga tidak tuntas ya. 45 menit mana mau tuntas. Ya, jadi cukup yang ini 3 saja dulu ya. Ya. Bagaimana? Ada yang ini waktu tapi dikasih waktu tambah sedikit ini. Bagaimana, Dek? Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akan digiring masuk? Ada? Nima DR Niati. Ada yang dipertanyakan? Nima D? Cukup, Pak. Nah, cukup ya. Seperti itulah. Saya akan cukup supaya kita cepat keluar juga. Sudah waktu. Pak Dion, cukup ya sementara ya. Karena waktu juga ya. Kamu banyak tanya juga, tidak tuntas, sudah di blok kita, dibawa masuk ke ruangan lain. Kadang saya begitu, baru mau bicara, baru mau A, sudah, tidak cukup sampai B. Sudah digiring kita masuk ya. Nah, kira-kira saya kira seperti itu ya. Ada 3 hal itu saja yang Anda, yang pertama APKL ya.
untuk mencari isu. Oh, isu ini yang paling utama. Cukup dengan isu itu, boleh satu pakai itu langsung ke fishbone ya. Penyebab isu itu. Penyebab kepala ikan ini, tadi ada kepala ikan itu kan, penyebab ini apa? Itu. Kan tadi baru isu. Kenapa itu isu terjadi? Ya, ini kita cari sini. Nah, dalam menentukan isu tadi, kalau toh tidak tidak puas dengan satu itu, pakai USG. Ternyata sama juga, kepala ikannya sama namanya. Tetap masalah ini. Kita cari di fishbone, dia punya penyebab. Ini kalau kita menggunakan manajemen, ya sekian M itu tuh, metodenya, materialnya, mesinnya, orangnya, kan begitu. Ya, kita lihat orangnya cukup tidak, kan begitu. Metodenya, caranya cukup tidak, sistemnya, itu. Kembali saya tekankan yang tadi APKL dengan USG. Kalau toh kita pakai dua-dua boleh, tapi bahasanya nanti ya, bahasanya dengan menggunakan dua teknik, tetap itu juga artinya meyakinkan kan? Itu. Atau bisa digunakan USG ketika di APKL ada yang sama nilai. Tidak menutup kemungkinan sama nilai. Untuk tapisan berikutnya kita tapis lagi. Tapisan berikutnya kita pakai USG, hanya yang sama nilai tadi. Iya kan? Bisa yang dipahami nih, yang sama nilai tadi. Itu. Tapi biasanya, tapi usahakan jangan. Biasanya karena subjektivitas seperti Pak Dian bilang, sudah, aduh sama ini, tambah satu di situ supaya beda. Ada yang begitu. Tidak kedengaran dia bilang, tapi macam perasaannya saya seperti itu. Umpamanya Pak Dion sudah ini APKL. Masalah 1, 2, 3, 4. Aduh, 1, 2 sama. Langsung hatinya Pak Dion, tambah satu lah di situ supaya yang ini jadi tinggi. Ini kan bukan menggunakan, ini contoh Pak Dion, tapi bukan Pak Dion, contoh yang lalu-lalu. Setelah saya baca, kayaknya ini ada bisikan hati ini, disuruh tambah satu karena kebetulan sama nilainya. Iya kan? Nah, itu yang karena Pak Dion yang umpan saya untuk subjektivitas. Sebetulnya saya kasih biar saja dulu dan sebentar saya jelaskan. Pada saat sudah muncul ada yang subjektif ini. Cuma karena Pak Dion sudah ini tanyakan, oke. Jadi saya kira untuk sementara ya teman-teman sekalian, tugas juga nanti saya sampaikan tugas berikutnya. Oke? Oke, teman-teman ya. Ini Pak Awal ada dengar-dengar ini berarti dia sudah mau berhenti nih. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian, kita sudah lambat 7 menit ya, tidak apa-apa. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada masalah, kita kembali kepada Pak Awal sebagai PIC atau hostnya kita. Silakan Pak Awal, karena kebetulan saya ada janjian lagi untuk ada yang mau bimbingan sebentar ya. Baik, terima kasih Pak Ali, luar biasa teman-teman semua apa yang telah disampaikan oleh Pak Ali. Tidak puas Pak ya, karena 45 menit tidak bisa kita puas-puaskan. Oke Pak Awal, terima kasih. Iya Pak Wis. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Kembali kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Pak telah memberikan materi pada hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman atas telah mengikuti pembelajaran hari ini. Terakhir, ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Ali terkait dengan waktu memang seperti itu. Jadi, meskipun ini bukan klasikal, tapi dalam pembelajaran daring ini kita juga dibatasi oleh waktu. Baik, untuk kami dari PIC, saya Pak Awal dan Pak Aldi dan Pak Acep mengucapkan terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Iya. Pak Awal, kasih muncul itu muka yang kami sebut. Jangan tidak muncul. Aldi. Ada Pak Ali di samping ini, Pak. Aduh, jangan tidak muncul itu muka. Siap, Pak. Ada di kantor kita berdua ini, Pak. Di kantor ya, wah. Meskipun hari Sabtu.
Luar biasa, luar biasa. Saya karena sudah orang tua lebih banyak di rumah ini, tinggal. Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup akun Zoom-nya Bapak Ibu. Jadi saya minta lihat ya teman-teman Siap, ya. siap. Kita saling mendoakan supaya kita bisa berhasil dengan baik. Amin. 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 Terima kasih Pak Ali. Oke, bismillah ya. Saya mau live bismillah.